aku perkataan Yesus, aku akan menghakimi dengan adil karena aku tidak Ya, bisa berbuat begini Bang. apa-apa. Nah, kan gitu. Ya, ya, abang Sebentar, sebentar. aja. Teman-teman, di sini aku ada sistem yang ini ya, yang ingin menombak akun saya karena TikTok saya ini, akun saya ini ada sistem, jadi tahu orang-orang yang mau menembak dan mau menguburkan akun saya. Mohon dibantu di tap-tap layar HP kameranya. Dan bagi teman-teman saudara seiman, mohon dibantu juga untuk di follow-follow agar saya kiranya bisa istiqomah dan selalu semangat dalam menyebarkan kebenaran yang ada dalam Adinul Islam ini. Mohon dibantu ya. Tolong jangan mereport ya, jangan main report ya. Saya nggak suka main report. Mending sampean kalau memang ingin berdiskusi dengan saya, ayo naik saja di sini. Oke bang, di mana konsep ketuhanannya? Jadi gini Bang, ketika saya dengar juga abang bertanya untuk mau menghindar dari Yesus dalam keberadaan sebagai Tuhan, abang juga tanya sedikit belepotan. Loh, tanyanya Iya, belepotannya di mana, Bang? Kan di sini saya tanya di mana ketuhanannya, sedangkan di Yohanes dengan jelas di situ tertulis, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum, Abang Dah. Mohon izin, Bang. Bang, mohon izin, abangku yang open cam ini, mohon izin. Saya diskusi dengan Oto. Di mana konsep ketuhanannya, Bang? makanya saya sudah sampaikan, dia firman jadi manusia, dan ketika dia jadi manusia, dia sepenuhnya berada di dalam keberadaan manusia. Tetapi sebagai wujud nyata dia adalah Tuhan. Dia menjalani semuanya sesuai dengan kebenaran yang sudah dinyatakan. Bentar izin. Contoh, Pak Pendeta Geri, salam. Selamat sore Pak Pendeta. Bunda Rahma, assalamualaikum. Bang Kores udah monitor. Pak Pendeta, Khairul Makhluk, Khairul Makhluk. Pendeta Geri. Ini apa yang dibahas ini? Ini Bang, sementara tipis-tipis konsep ketuhanan Abang Dah. Oh iya. Lanjut dulu sok. Mohon izin ya Abang Dah ya, mohon izin. Biar sebentar saya diskusi sama Oto. Di mana konsep ketuhanannya, Bang? jadi jelas sekali konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya, dia tidak pernah keluar dari kebenaran yang sudah dinyatakan. Coba Abang buka datanya, Bang. Kalau gitu, Bang, jangan kita bernarasi, kita di sini ditonton biar penonton yang menilai. Kayak saya tadi, saya membuka sebuah data bahwasannya Yesus yang berkata ini, beliau dengan tegas di dalam Yohanes 5:30 mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Itu data, Bang, bukan narasi saya. Iya, betul. Makanya saya sudah ngomong tadi. Dalam kitab Yesaya, bagaimana dia dinubuatkan. Yesaya ayat berapa, Bang? Coba Yesaya ayat berapa, Bang? Tunggu, saya Ya. habis satu dia tadi. Oke, Abang sudah mengeluarkan data Yesayanya ayat berapa? Kalau boleh tahu. Di situ dikatakan bahwa dia menderita. Tunggu ya, saya coba lihat. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya berapa? 9 ayat 6. 9 ayat 6. G. Monggo. Ya, Bisa di ini. Sambil di tap-tap ya guys, teman-teman saudara seiman, sambil di tap-tap dan diikuti akunnya pengamat debat ini. Bisa dibacakan, Bang? apa? Bisa dibacakan? Dia bilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Bentar bang, Bapa yang kekal, itu tadi saya berapa bang? Itu tadi saya berapa bang? Coba abang koreksi. Yesaya apa? Coba abang koreksi, itu tadi Yesaya berapa? 9 ayat 5. 9 ayat 5 atau 6? Tadi bilangnya 6. 9 ayat 5 gitu ya. Oke, bisa abang baca? Tadi Ayo. saya udah baca. Oke, saya bacakan ya bang. Semoga masih ingat ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, ya, namanya disebutkan orang, ya, bukan Tuhan ya bang ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Mana bang? Lalu, iya, Yesaya 53 ayat 5. Kok mencolot lagi bang? Iya, kan ke sana. Yesaya berapa? 53 ayat 5. 53 ayat 5. Oke. Iya. Dibacakan bang. Iya. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu. Iya. Dan nyambung itu Pak ayat. Jadi dari dasar nubuatan inilah pada akhirnya ketika dia datang untuk karya keselamatan, dia tidak pernah lari dari ini. Bang, yang saya tanya di mana konsep ketuhanannya? Ya, ini konsepnya. Kenapa dia dikatakan? Karena dia sedang menjalani hidup dalam kebenaran itu. Makanya dia tidak pernah melarikan diri dari penderitaan. Hidup dalam kebenaran. Dia tidak pernah melarikan diri dari kesengsaraan, walaupun kuasa itu full ada di dalam kehidupannya. Bang, membuktikan kuasa. Berarti itu manusia, makanya bang. Kita bilang Bapa yang kekal, Raja damai, Allah perkasa. Bang, berarti itu tidak nyambung, bang. Yang saya tanyakan di mana konsep ketuhanannya yang menyatakan dia ini Tuhan. Bang Oto, saya bantu Bang Oto ya, biar nggak debat kusir ya. Bang Oto, bentar, Bang Oto, saya bantu Bang Oto biar nggak debat kusir ya. Harusnya Bang Oto itu bawa Lukas 2, Bang Oto. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Salah. Hari ini telah lahir Tuhan Yesus Kristus juru selamat di kota Daud. Harusnya Bang Oto bawa ayat itu, Pak. Harusnya ini saya ajarin ya, saya kasih tahu Bang Oto. Lanjut. Nah, itu tadi seharusnya abang buka langsung, masa yang muslim lebih tahu saya daripada kasih kebenaran, abang. kalian tidak mau terima gitu nah bang. Nggak nyambung, itu nggak nyambung, bro. Iya, jadi gini bang, inilah kebanggaan kami. Karena gini, kebanggaan kami nggak nyambung, kebanggaan. Kalau nggak nyambung itu bukan kebanggaan, tapi kedunguan, Pak. Ribut-ribut. Dengar dulu, bagaimana kalian mau diskusi kamu apa? Ini kok orang diskusi baik-baik. Loh bang, soalnya nggak nyambung. Abang kok tantrum sekarang ya? Abang kenapa tantrum? Harusnya abang berterima kasih dibantu teman saya muslim, bang. Makanya dengar. Aku kok lagi ngobrol baik. Inilah yang menjadi kebanggaan kami di dalam kekristenan. Nggak nyambung kok bangga. Kebenaran karya keselamatan. Dia tidak peduli. Sekalipun tadi di kitab Yesaya mengatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan. Tetapi di balik itu ada kuasa yang dahsyat. Kalau tertikam itu manusia apa Tuhan, bang? Bang, kalau tertikam itu manusia apa Tuhan, bang? Daripada kalian Allah kalian sama dengan batu, ayo. Loh. Di mana data yang menyebutkan Allah saya bantu mulai kehujat, mulai kehujat.
Mulai kau hujat. Di mana data Res. yang menyebutkan kita menyembah batu, ada nggak? Jangan framing, jangan hujat, Bang. Makanya saya di sini, Bang. Makanya saya di sini. Alhamdulillah Ya, jadi mualaf, Bang. dengar. Bentar. Bang, Saya tengahi ya, biar nggak jadi debat kusir. Saya tengahi dengar. ya. Boleh Bang aku Oto, jelaskan Bang Bagus, Tuhan bentar. kalian Bang Oto, batu? Bang Oto, Ya. bentar. Kita buktikan siapa yang menyembah batu, Muslim apa Kristen. Ya, Kita buktikan ya. makanya dengar Res, dulu, buka dengar datanya, dulu. Res, monitor Res. Ya, dengar dulu. Sholat, Karena Bang, kok saya sholat. mau ngomong nggak bisa. Enggak, udah sholat tadi. Kalau saya ngomong, saya Kalau bertanggung jawabkan. kalau ngomong itu pelan-pelan, Pak, jangan nyerocos Kalian terus, Pak. batu. Kalau ngomongnya nyerocos terus, nanti siapa yang mau dengar, Pak? Ih, ketawa dia. Ya iyalah. Bang, Ya. sebentar, Bang. Kalau Mau kalian izin, Bang. teriak-teriak begitu, Bang. Biarin Akhi Bagus dulu aja yang maju, aman itu. Kalau kalian Ya, Bang, nanti itu aku buka. keluarin data Muhammad siapa yang nyembah batu ya, Res. Dengar. Kalau kalian teriak-teriak Muhammad bilang kalian punya suara keras, Muhammad punya suara kalah, segala amal kalian dihapuskan. Jadi Bang. jangan besar-besar suara kalau Islam. Bang. Ini aku buka data Suara siapa saya yang kecil. sebenarnya yang menyembah batu, Bang. Amal kalian Bang dihapus. Oto, kalau ini besar aku buka suaranya. data. Ini aku buka Al-Quran data, bilang, Bang. Tolong mute-kan dulu. Tolong Makanya mute-kan dulu pengamat debat, Pak Bagus, pelan-pelan, lembut-lembut. Kalau kalian kasar, suara kalian besar, Muhammad bilang, Muhammad, dengar. Bang, jangan framing, jangan menghujat. Kalau Anda menghujat, saya hujat sendiri sampean di sini ya. Ini coba dengarkan ya. Kalau tadi bilang bahwasannya kita menyembah batu, siapa di sini yang lebih yang datanya ada gitu ya. Di sini saya katakan bahwa dengar. Tuhanmu adalah Saya harus bilang, Bang, saya harus bilang ya. kan tadi Supaya kau saya bilang tidak kita menghujat. menyembah batu. Sekarang mau aku Iya, buka makanya datanya bahwa kau yang saya sebenarnya mensamakan. menyembah batu. Nah, Sekarang makanya kau dengar, masih saya- nyerocos sebelum saya saja. ngomong, boleh saya Kau ngomong? masih nyerocos saja dari tadi. Jangan Aku sudah kuat berusaha suaramu, untuk diam. Muhammad bilang Untuk nanti amal ibadahmu terhapus. Kenapa suaranya kok kayak gini? Suaranya kayak apalagi kecentet, yang kayak lembut. lagi kejepit pintu suaranya Pak Oto. Kalian Oh, bilang kalau tidak bersuara lembut, Oh, amal kalian tok. Betul tidak? Kalau Enggak suara kalian betul. gede, Ya atau siapa apa? suaranya yang gede? Dari tadi suara saya kayak gini, Bang. Oh, tok. Muhammad bilang, jangan besarkan suaramu. Enggak, nanti suara amal saya tidak terhapus. besar, Bang Otok. Suara saya kayak gini nih, kayak kejepit pintu, Bang Otok. Aduh, kasihan kalian itu. Aduh, kasihan kalian ini menyembah Yesus palsu. Jadi dengar, kenapa saya katakan kalian punya Tuhan batu sama? Tap layar teman-teman ya, tap Pertama, layar. Sambil di follow akun Akang yang ini akun cadangan ya. Kedua, Yang kasihan Tuhan itu tidak kamu beranak. menyembah Tuhan, Bang. Yang kasihan Kedua, itu kamu menyembah Tuhan Allah terkutuk. penghapus Tuhanmu dosa. terkutuk, Bang. Batu juga penghapus dosa. Apalagi yang sama dengan Di, batu. di Bibelmu Allah di menjadi Bibelmu tai saksi sapi, nanti Bang. di akhirat. Bang. Batu itu menjadi saksi di di akhirat. Bibelmu. Lalu Bang, abang Bibelmu mau- tai sapi, jawab Bang. doa. Bang, abang mau Batu ngehujat, juga Bang. menjawab doa. Abang mau ngehujat, Allah Bang Oto. disembah, batu disembah. Bang Oto mau ngehujat. Allah berasal dari surga. Enggak, dia apa namanya, dia mau main gerbong-gerbongan dia. Dia enggak kasihan sama Yesus dia. Kita mulai ya. Hajar. Ya, mulai Res, hajar Res. Kita mulai ya. Ya wes. Siapa lagi yang sama seperti Yesus? Pertama ada berak sapi di Keluaran 29:14. Lalu yang kedua ada batu di Yesaya 6 nomor 6. Jadi Yesus menghapus dosa ini menjiplak berak sapi dan batu di Yesaya 6 gitu. Lalu kemudian nggak jauh dari situ ternyata Yesus pun dipecundangi oleh Hajar Aswad yang juga bisa menghapus dosa gitu kan. Jadi ngapain nyembah Yesus yang setara dengan kotoran sapi dan juga batu? Buat apa? Bayangin, Keluaran 29:14 di sana dikatakan, kotoran itu bakarlah kau di luar kemah, karena itulah korban penghapus dosa. Jadi Yesus Kristus itu setara dengan kotoran sapi, atau kotoran sapi juga adalah kotoran Kristus yang sama-sama bisa menghapus dosa.
Dan yang lucu gini Oto tua, yang lucu gini, di dalam Islam cebok itu tritunggal gitu. Jadi ada 3 batu, 1 hakikat kan gitu. Lah ini tritunggal di Kristen disembah. Sama saja dengan Kristen itu menyembah kotoran yang dipakai oleh Islam untuk digosok-gosok. Ah gitu bre ya. Maka dari itu, ngapain nyembah Yesus yang hanya setara dengan kotoran sapi, yang setara dengan batu gitu. Di dalam keyakinan Yahudi, lu bayangin di Sota 14 nomor 7, Yesus ketika diusir oleh gurunya, karena Yesus kan pernah sekolah ya, Yesus pernah sekolah. Yesus ketika diusir oleh gurunya, dia sakit hati kepada gurunya tersebut, lalu dia mendirikan batu bata, lalu menyembahnya sebagai berhala. Betapa menyakitkannya dan juga menyedihkannya Yesus Kristus ini ketika dia harus menyembah batu untuk menghindari sakit hati kepada gurunya. Anjir, kasihan banget Yesus ini bre. Udah mah dia setara batu, lalu kemudian dia menyembah batu, lalu kemudian dia membuat Kristen di Indonesia hanya 6%, tidak pernah lebih. Bayangin itu, sakit kan hati kan? Yesus Kristus itu setara batu. Jadi ngapain Kristen bikin patung-patung? Karena patung inilah Yesus itu, sama-sama bisa menghapus dosa. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Kristen. Lihat apa yang dilakukan oleh Kristen. Dia mencoba menghujat Islam, padahal Tuhan sendirinya aja nyembah batu. Yesus ini nyembah batu dia. Yahudi mengakui itu, gitu kan? Malah disembah ini Yesusnya. Oh, jangan sakit hati, ini kenyataan loh. Tuhan kalian nyembah batu, kok kalian nuduh Islam? Tuhan kalian sendiri yang menyembah batu. Yesus itu menyembah batu dia. Oh, batu penjuru. Kenapa Yesus disebut batu penjuru? Karena Yesus Kristus menjiplak kemampuan batu penghapus dosa di Yesaya 6 nomor 5 sampai 8. Lihat di situ, Nabi Yesaya dioncop-oncop bibirnya ke batu, lalu kemudian Serafim berkata di sana, inilah batu itu. Dosamu telah diampuni dan kesalahanmu telah dihapuskan. Malu itu Yesus, malu semalu-malunya ketika dia menjiplak kemampuan batu di Yesaya 6 nomor 6 sampai 8. Sakit hatinya orang-orang Kristen Indonesia ketika Kores ini tidak diundang ke gereja-gereja untuk memberitakan bahwa batu bisa menghapus dosa di Perjanjian Lama. Itulah kenapa Yesus punya gelar batu penjuru. Karena dia menjiplak kemampuan batu Hajar Aswad dan juga batu hitam di Yesaya 6. Itu yang dilakukan Yesus Kristus. Menjiplak batu dia. Kenapa Yesus yang menjiplak batu? Disembah-sembah lagi ini Tuhan yang menyembah batu. Ini ada Tuhan Yesus, dia menyembah batu. Batu disembah Yesus, Kristen menyembah Yesus. Loh, ngapain coba? Memang ada keselamatan ketika menyembah Tuhan yang menyembah batu? Gimana ini? Yesus. Makanya sekarang Yesus itu dia dibilang hidup, tapi kelakuannya seperti mayat. Tidak ada fungsinya sama sekali. Ini Kores ini nunggu pendeta-pendeta ini mengundang Kores untuk berkhotbah di gereja, memberitakan kebenaran batu yang bisa menghapus dosa di Yesaya 6 dan juga kebenaran berak sapi di Keluaran 29:14 yang bisa menghapus dosa. Supaya kawan-kawan Kristen ini bisa berpikir, untuk apa menyembah Yesus yang setara dengan kotoran sapi? Buat apa? Tuhannya berkelamin. Ketika ditanya kelaminnya untuk apa, tidak ada fungsinya sama sekali. Ini juga haleluya, terpujilah Yesus Kristus yang menyembah batu. Aduh. Ini Kores ini bisa berdata loh. Berani kalau misalnya dipanggil ke gereja untuk memberitakan di mana data Yesus menyembah batu. Berani Kores ini. Jadi jangan takut untuk mengundang Kores. Jangan takut untuk mengundang Kores mengajarkan Yesus itu menyembah batu, supaya Kristen tidak lagi menyembah Tuhan yang menyembah batu. Tuhan yang menyembah batu kok menghujatnya ke Islam. Terus kalian kan gak bisa apa-apa ketika Kores memberitakan ini. Tinggal tunggu masuk TV One, Kores akan memberitakan kawan-kawan Kristen, Oto tua, dan juga bapak ibunya Oto tua. Sadarlah, Tuhan kalian itu menyembah batu seperti yang diimani oleh Yahudi. Yesus Kristus ini, gua ulang lagi, dia menyembah batu. Bagaimana bisa ada keselamatan ketika Tuhannya sendiri meminta pertolongan kepada batu?
Aduh, darah Yesus terciprat dalam batu. Jangan emosi, jangan marah. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Yahudi, keselamatan itu ada di dalam bangsa Yahudi. Dia mengatakan apa? Yesus itu menyembah-nyembah batu. Yesus menyembah batu di Sotah 14 nomor 7. Itu menyakitkan sekali kawan-kawan. Nanti bisa diputar-putar ini recordingnya, bisa diputarkan ketika kalian sedang melewati gereja atau sedang di dalam gereja ya. Yesus Kristus menyembah batu. Allah juga Karena Yesus itu adalah batu penjuru, dan dari batu keluarlah batu. Itulah kenapa jangan sakit hati ketika Kores berkata-kata, karena Kores ini tidak bisa di stop. Kores bisa berbicara kapan saja Kores mau, dan tidak ada yang bisa membantah Kores ketika Kores mengatakan Yesus Kristus menyembah batu. Itu yang terjadi dan ini kenyataannya. Jangan terguncang, karena ini fakta. Itulah kenapa Yesus tidak bisa diselamatkan di kayu salib. Dia menyerahkan diri kok ditangkap. Katanya menyerahkan diri, kok ditangkap. Kalau misalnya memang menyerahkan diri, harusnya dia datang itu ke tentara Romawi dan berkata, inilah aku, salibkanlah aku. Kan gitu. Bukannya kabur-kaburan lalu sembunyi. Kenapa bisa begitu? Karena dia ini menyembah batu. Kalau Tuhannya saja menyembah batu, apa kabar umat-umatnya? Yesus Kristusnya saja menyembah batu. Kristen mau dibilang apa Kristen? Wah, udah marah itu. Istrinya udah marah dengerin Kores. Ibunya otot tua, istrinya otot tua di belakang. Jangan marah, ini kebenarannya. Kristen, Tuhannya Kristen itu menyembah batu. Ya, kita ulang lagi ya. Jangan marah-marah ibu-ibu yang di belakangnya rumah otot tua. Ini gue ulang lagi supaya satu RT mendengar, karena dia yang mulai, otot tua yang mulai ini, sehingga dia menuai apa yang ditabur. Yesus Kristus itu menyembah batu. Yesus Kristus itu mengampuni dosa karena dia menjiplak kemampuan batu di Yesaya 6 nomor 6. Bakar itu kitabnya kalau nggak mau ketahuan, dibakar saja perjanjian lama. Karena di perjanjian lama Yesus menjiplak kemampuan batu untuk menghapus dosa. Waduh, sakit batinnya. Dibongkar-bongkar Kores. Ketahuan dia Tuhannya menyembah batu ya, ketahuannya. Sakit batinnya. Sakit batinnya, Tuhannya ketahuan menyembah batu. Sakit ya? Batinnya sakit ya. Yesus Kristusnya menyembah batu ketahuan ya. Sakit ya batin ya. Nikmat. Mantap. Nanti tinggal diajarin ke anak-anak yang sedang sekolah minggu bahwa Yesus itu menjiplak kemampuan batu ya. Tembusin sampai ya Oto ya. Panas, batin udah panas. Mau mukul Kores ya. Ya, mau mukul Kores karena Tuhannya gue permalukan ya. Pedih. Kuping udah mulai pedih, mulai berdarah ya, mulai berdarah. Ketika Tuhannya yang gak ada harga dirinya, gue bongkar-bongkar aibnya. Ketahuan dia nyembah batu karena dia menjiplak Yesaya 6 nomor 6. Sakit batin, sakit Oto. Mulai serius. Iya sakit. Panas, mulai panas. Oh, mulai panas. Terus bisa apa? Kalau udah panas bisa apa? Bisa apa lu? Nggak bisa apa-apa kan? Memang begitu bre. Memang batin itu akan sakit kalau misalnya adu hujat sama Kores gitu. Karena apa? Yesus lu itu banyak aibnya. Baru satu yang gue buka, dia menyembah batu gitu. Itulah kenapa Kristen di Indonesia cuma 6%. Nggak bisa banyak-banyak gitu. Nggak bisa banyak-banyak. Tuhannya nyembah batu, ngapain disembah? Udah pantas mati dia. Udah pantas dia mati karena dia nyembah batu. Yesus lu itu nyembah batu. Yesus lu nyembah batu gitu. Jadi udah pantas mati dia. Dia dibilang bangkit tapi kan kayak mayat kan? Iyalah, karena Yesus Kristus menyembah batu selama hidupnya. Malah nuduh Islam. Tuhannya sendiri yang nyembah batu kok nuduh Islam. Oh, Kristen tidak bisa dia untuk melawan Kores. Jangankan Kristen, Tuhannya aja bertiga itu nggak bisa lawan gua. Apa? Kenapa? Sakit lo? Apa nggak terima lo? Nggak terima? Nggak terima? Nangis. Nggak terima lo? Gua bilang Tuhan lu nyembah batu, nggak terima lo? Apa? Nggak terima lo? Terserah gua lah. Datanya ada kok. Yesus lu nyembah batu. Yesus lu itu nyembah batu. Udah dibilang Yahudi kok Yesusnya nyembah batu, nggak terima dia.
Yesus, Yesus lu nyembah batu. Yesus lu nyembah batu. Mau teriak-teriak sampai maghrib juga tetap Yesus lu itu nyembah batu. Nggak bisa dirubah itu data. Allah menjadi Yesus, surga. Yesus lu nyembah batu. Yesus lu nyembah batu itu. Kitab Yahudi yang mengatakan Yesus Kristus menyembah batu. Dan lu bisa apa? Bisanya cuma sakit hati, nggak bisa lagi lu lawan gua. Terima lu nangis-nangis di sono. Tadi apa? Istri lu udah marah. Istri lu udah marah itu ketika dengar Tuhannya nyembah batu gitu. Memang kenyataannya begitu kok. Ketahuan Tuhannya nyembah batu, marahnya ke Kores. Emang bener kok Tuhan lu nyembah batu? Yesus lu nyembah batu. Jadi orang-orang Kristen harus tahu ya, karena ini otot tua yang mulai, sehingga Kores terpaksa memberikan data. Satu data yang menyakiti imannya kaum Kristen gitu. Dan ini dari Yahudi ya, di mana Yesus Kristus dia menyembah batu. Menyembah batu dia. Kata Yahudi, anjing, onani otak lu gua bikin. Yesus Kristus nyembah batu, nyalahin Islam. Allah menjadi saksi, batu hitam juga menjadi saksi di sorga. Sama. Allah berasal dari sorga, batu hitam juga berasal. Kejang-kejang kan, kejang-kejang, nggak bisa ngebuktiin, nggak bisa ngebantah Kores, jadi kejang-kejang, nangis yang ada. Nah, naik lagi res, di tab-tab layar teman-teman, tembusin sampai 100 dulu. Allah membangkitkan Hajar Aswad, Yesus juga dibangkitkan. Dalam hadis dikatakan Hajar Aswad dibangkitkan, Yesus juga dibangkitkan. Waduh, Yesusnya sama kayak batu. Allah disembah. Batu berasal dari sorga. Berasal dari sorga. Jadi kalau yang dibangkitkan itu udah jelas-jelas ciptaan. Kalau disembah itu berhala. Itu dibahas dong. Di dalam hadis Muslim Hajar Aswad dibangkitkan. Di dalam 1 Korintus 6:14 Allah membangkitkan Tuhannya Kristen. Jadi Tuhannya Kristen dan juga Hajar Aswad sama-sama dibangkitkan. Itulah kenapa Kristen dan Tuhannya sama-sama menyembah batu. Siapa Hajar Aswad? Gimana bro, sakit batin? Udah mulai sakit batin? Ini lagi gua di report hitung. Kalau sakit hati ya didengarkan saja gitu. Kan kalian sudah dibilang berbahagialah orang-orang yang menderita demi nama Dari sorga. Betul Bang? Bang Oto, kalau mau diskusi yang sehat Bang Oto, jangan kayak gitu, jangan marah-marah kayak Ya, gitu. aku diskusi yang sehat. Tapi kok setelah aku tanya begitu dituduh menghujat? Enggak, Saya abang tanya nggak betul, menghujat. kita berasal dari Enggak, surga. abang nggak menghujat. Kalau abang mau diskusi santai, diskusi sopan, bisa nggak abang Iya, diskusi nampilin data? baik tadi, Bang. Iya, ya udah. Bisa nggak abang menampilkan data, Bang? Bisa nggak, Bang? Bisa nggak? Saya undang open cam, Bang. Tuh, saya undang open cam. Bisa nggak abang menampilkan data, Bang? sakit hati ngajak damai dia. Kenapa kalian Bisa. mut-mut saya, Bang? Enggak, saya nggak pernah ngemut abang, jijik, nggak disunat. Ih, bences. Ih. Kena lagi lah. Ya, Udah Bang, abang udah, kalau Bang. mau diskusi yang sopan, yang sehat, silakan ya Bang. Kalau misalkan ya Bang, kalau misalkan ya Bang, kalau misalkan Allah berasal dari sorga sama Yesus berasal dari mana Bang? Nah, Ya, Yesus berasal dari mana Bang? Abang, Yesus berasal dari mana Bang? Abang bisa Nggak ada yang namanya Tuhan itu nggak berasal. Kalau misalnya batu dari sorga itu sama kayak Yesus. Itulah kenapa gua bilang Yesus menyembah batu. Tuhan itu nggak ada asalnya. Kalau ada asalnya itu ciptaan gitu loh. Jadi itulah gue bilang Yesus berasal dari sorga, kan gitu. Batu Hajar Aswad berasal dari sorga. Artinya Yesus itu setara sama Hajar Aswad, kan gitu. Lalu kemudian nanti Yesus dibangkitkan. Dalam hadis Muslim
Hajar Aswad juga dibangkitkan untuk menjadi saksi gitu kan. Artinya batu Hajar Aswad sama Yesus itu setara. Jadi ngapain Kristen menyembah sesuatu yang setara batu gitu loh, Bre? Buat apa? Kita pakai logika aja di sini. Ya enggak? Aduh, terdiam dia. Halo? Santai, Bang. Saya masih dengar. Oh, mantap. Itu, Bre, gitu. Ya, Allah itu nggak berasal dari mana-mana, gitu, Bre. Yang berasal dari mana-mana itu Yesus. Betulkah Allah Baru tidak mikir deh. beranak? Batu juga tidak beranak. Tapi dia kalau udah santai sama Bunda Rahma aja atau sama siapa gitu, gua fokusnya ngelayanin penghujat. Karena kalau misalnya gua nggak lawan penghujat, gua nggak bisa ngehajar Tuhannya, ikhwan. Gua nggak bisa ngehajar Tuhannya. Hapus dosa. Berak sapi juga menghapus dosa. Jadi ngapain menyembah Yesus kalau misalnya ada batu dan berak sapi yang bisa menghapus dosa juga? Batu juga jadi saksi di surga. Ih, hebat juga ini batu ini. Nggak ada batu menjadi saksi di sorga. Penghakiman itu nanti di yaumil hisab gitu kan. Nggak ada suatu pun tempat yang bisa menaungi Allah gitu. Nah artinya apa? Batu ini sama seperti Yesus Kristus, dia sama-sama berhala kalau disembah gitu, Bre. Halo, Bang. Muhammad kasih tahu, Salam kan? buat abang-abang ahli kubur sekalian. Salam. Salam. Wah, karena ini kan inilah kalau Kores ngomong gitu, gua ngehajar satu yang emosi jadi banyak kawan-kawan gitu. Ya gimana dong? Makanya jangan nyembah berhala, jangan nyembah Tuhan yang berkelamin. Silakan tanya, mau tanya apa? Iya. Ini Bang, jadi Zakaria dengar itu ya. kalau yang dalam Al-Quran orang apa kira-kira itu abangku? Zakaria, orang Israel. Orang Israel ya. Jadi dia itu berbahasa Ibrani kalau nggak salah, begitu ya bang? Enggak, bahasa Sunda. Ibrani lah, orang Israel. Bang, Oke, jangan emosi, ini bang Kores nuduh orang ini. Enggak lah, kalau emosi kok ketawa kita. Oh iya. Sorry. Otot tua jangan emosi. Ini udah ganti temennya. Temennya naik karena otot tua nggak bisa counter. Iya. Al-Hujarat Jadi, bilang orang beriman tidak boleh besar-besar suara, tidak boleh. 1 Korintus 5 nomor 5 juga bilang iblis itu juru selamat pada hari Tuhan. Gitu loh. Jadi gak usah banyak, nggak boleh. Beriman. Dengar, Bang. Ini gue baca nih 1 Korintus 5 nomor 5 nih. Itu kan lu baca Al-Hujarat, gue baca 1 Korintus 5 nomor 5. Al-Hujarat 2. Orang berdosa itu haruslah engkau serahkan dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis sehingga binasa jasadnya dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh. Tuhan bilang, Gitu. janganlah kamu Jadi nggak usah bahas keras-keras suara kalau misalnya juru selamat pada hari Tuhan aja namanya iblis, bukan Yesus. Yesus cuma jadi stempel. Artinya Yesus Yesus lu apa gunanya dong pada hari Tuhan? Gitu Oto. Kita jadi balik aja ke tanya gitu Oto. Kalau lu yang maju, yang kasihan Tuhan lu. Silakan tanya. Al-Hujarat 2, betulkah kalian punya suara harus lembut? 1 Korintus 5 nomor 5 betul nggak? 1 Korintus 5 nomor 5 betul nggak? Gitu. Tidak mau jawab ini Al-Quranmu, Bang. Jawab, betulkah? Iya betul. 1 Korintus 5 nomor 5 betul nggak? Kenapa kamu kasar? Amal Loh kok gimana kasarnya? Gue di sini mengasihi musuh loh. kalau Mengasihi musuh kok dibilang kasar? ibadahmu terhapus. Otot tua. Maksudnya jangan. Maksudnya gini, memang Yesus menubuatkan Kristen itu dia menderita karena namanya, karena nama Yesus gitu. Tapi ya jangan cengeng. Lu tuh kalau menderita jangan cengeng. Dikit-dikit dibilang dikasarin, dikit-dikit dibilang dipersekusi. Orang nubuatannya sudah begitu. Nubuatannya sudah begitu, lu akan menderita gitu loh. Jadi jangan cengeng. Al-Quran bilang, Bang. Ini datanya. Coba baca, Bang. Baca. Iya, ini gua baca ya, 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang berdosa itu haruslah engkau serahkan dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis agar binasa tubuhnya dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, bener nggak atau nggak bener? Itu juru selamat pada hari Tuhannya iblis. Dengar, Bang, dengar.
Otot tua, udah ngomong gua mendengarkan apa yang gua omongin. Lu jawab bener atau enggak? Untuk pipis ada aturannya, tapi tidak tercatat di Al-Quran. Iya di hadis. Kalian itu kalau pipis kalian nggak pernah dicebok karena nggak ada aturannya, sehingga kalau kalian nongkrong baju dan celananya bau kencing. Ayolah, kenapa kabur-kaburan? Kok takut untuk menjawab? Ayo, 1 Korintus 5 nomor 5 bener atau enggak? Betul enggak 1 Korintus 5 nomor 5? Kok nggak berani dijawab? Ayo dong, siapa juru selamat pada hari Tuhan? Iblis atau bukan? Ayo dijawab. Ayo dijawab dulu dong, otot tua. Kok kabur-kaburin, otot tua? Juru selamat pada hari Tuhan iblis atau bukan? Aduh, otot tua ini kabur-kaburan kayak Yesus di Yohanes. Segala amal ibadahmu terhapus. Amal ibadahmu tidak membuat kamu diselamatkan oleh iblis pada hari Tuhan menurut 1 Korintus 1 nomor 5. Ayo otot tua, diakui dulu. Ayo. Lembutkan suaramu dulu. Waduh, ini dijawab dulu dong. 1 Korintus 5 nomor 5-nya. Ayo. Sia-sia. Selama terhitung kesakitan dan sakit hati, gua nggak merasa kecewa dengan apapun. Gua berbahagia karenanya. Semua amalmu terhapus. Ayo dijawab dulu. Ngapain lu mikirin amal ibadah muslim, kan dosa lu udah ditebus. Tinggal dijawab dulu aja. Juru selamat pada hari Tuhan itu iblis atau bukan? Ayo dijawab. Janganlah engkau melebihi. Otot tua, ayo dijawab dulu. Kenapa kabur-kaburin? Kok malu sih sama yang tertulis? Juru selamat pada hari Tuhan. Yang kedua. Ayo dong, 1 Korintus 5 nomor 5-nya. Ayo. Kok malu banget sih kitab sucinya sendiri? Ayo dong. Otot tua, sebentar. Ini kok Ingat sebentar ya Bang Otot tua bisa. Si tanya nggak dikasih ngomong, tanya gini emang tanya. Jadi kalau korban-korbannya kores, mereka pasti akan sakit hati dan nggak mau berhenti ngomong. Dia nggak akan gantian sama yang lain, bre. Dia nggak akan gantian. Makanya ini bakal gue siksa sampai maghrib gitu. Dia kan orang tua nih, gue bikin dia cepet sakit jantung supaya ketemu papa di sorga. Ya Toto ya, kita lanjut lagi ya Toto ya. 1 Korintus 5 nomor 5, di sana dikatakan diserahkan orang berdosa kepada iblis dalam nama Tuhannya Kristen. Nah, apakah Toto mengakui itu artinya juru selamat pada hari Tuhan adalah iblis? Silahkan dijawab. Halo, otot tua. Waduh, pingsan kayaknya nih. Waduh, anjir. Pingsan. Ke rumah papa di sorga dia. Butuh napas buatan kayaknya nih si otot tua ini. Butuh napas buatan. Tanya, silakan kasih napas buatan si otot tua, kasihan itu. Udah mati nih. Tinggalnya. Udah ketemu papa di sorga nih otot tua nih. Tanya sekarang, silakan maju tanya. Kena kau sekarang. Nanti kalau udah ketemu papa di sorga, selamat mengawini Tuhannya sendiri ya. Silakan tanya. Ya teman-teman di tab-tab layar aja ya, nggak usah turunin, nggak usah cengeng kita sebagai umat muslim. Sebelum rontok mereka nggak bakal saya turunin. Ini room saya ini room bebas ini room bener-bener room keren ini ya. Jadi mohon bantuannya untuk tab-tab layar, jangan sedikit-sedikit turunin. Nah, nggak ada itu. Kalau bagi saya, kalau di room lain mungkin bisa nurut kayak gitu. Di room saya nggak ada. Sebelum mereka rontok nggak bakal saya turunin. Ayo lanjut, tanya mau ngehujat atau mau apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan diturunin, janji ya. Siksa terus Bang Ores, siksa. Saya nurunin, nggak pernah nge-mute. Bagus. Waduh. Keren. Siksa Bang Kores. Saya nggak pernah nurunin, nggak pernah nge-mute kalau saya. Oh ya, oke, mantap bang. Saya pegang omongan lu. Makan lu ayam. Ya, gini. Kasih makan ayamnya.
Jadi ngobrol sama ayam deh. Silakan tanya. Gini. Itu kan ada Zakaria ya. Zakaria tadi kita sepakat ya Bang Kores ya. Itu orang. Waalaikumsalam, Iya. Bunda. Sepakat. Oke. Jadi kalau Zakaria itu dalam bahasa Ibrani artinya apa kira-kira? Kalau Abang tahu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani nggak tahu, tanya Yahudi lah. Oke, saya terangkan kalau begitu. Abang nggak tahu ya, saya terangkan. Ya. Itu Ya, Zakaria pindah itu- room aja yang muslim yang nggak suka dengan debat ini, pindah room aja, pindah. Banyak room muslim, pindah room aja, pindah. Kok kejam kali sama saudara muslim Bang? Jangan gitu dong. Ini Bang Kiam sama. Enggak, saya nggak kejam. Kalau misalkan nggak suka dengan cara debat Kores kayak gini, pindah aja. Bener kan? Di mana kejamnya? Emang tentara Romawi yang kejam ngebunuh Tuhan lu? Ah, langsung nyindir nih ke tentara Nah, Romawi. lu yang mau ngadu domba. Udah lu diskusi aja. Gini Bang Kores, itu tadi kan Abang nggak tahu ya artinya apa. Pantasan Abang masih menyebut Zakaria gitu. Jadi Zakaria itu Bang, itu berasal yang setahu saya ya. Kalau nanti salah pun teman-teman di sini boleh koreksi. Setahu saya Zakaria itu berasal dari dua kata yaitu Zahar dan iya. Jadi Zahar itu artinya mengingat, Yah itu artinya Yahweh yang disebut oleh Tuhan oleh orang Ibrani begitu. Jadi Zakaria artinya itu sebenarnya Yahweh mengingatkan begitu. Jadi kalau dituliskan itu dalam Al-Qur'an, ini kan jadinya aneh ya Bang Kores ya. Zakaria itu sementara disebut bahwa itu Yahweh mengingatkan, sementara itu sudah Tuhan di situ sudah menjadi Allah. Jadi dengan kata lain di situ Zakaria itu kan menyembah Allah juga begitu kan? Tapi kenyataannya arti kata namanya itu Zakaria itu Yahweh mengingatkan. Gimana menurut Bang Kores tuh? Iya, jadi ini kan Nabi Israel gitu kan, sehingga nama yang digunakan adalah nama Israel. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab kepada Nabi bangsa Arab kan gitu, sehingga nama yang diambil itu diakselerasikan dengan bahasa Arab. Maka kita mengenal namanya saja gitu. Itu pertama. Lalu kemudian ketika Zakaria ini mengingat Tuhan, perhatikan, Yahweh itu bukan nama Tuhan, itu jabatan. Yahudi mengatakan Yahweh itu jabatan, YHWH itu jabatan. Kalau Yahweh dibilang itu adalah nama, tanya, nanti jatuhnya malah menyembah dewa bulan. Karena Yahweh itu adalah nama dewa bulan bangsa Yunani, bangsa Mesir di zamannya Amenhotep di tahun 1000 tunggu ya, di tahun 1500-an sebelum Masehi ke situ. Udah istirahat kan ya, perlu istirahat. Ya. Pukul. Yuk silakan tanya. Ya, jadi begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu, oke, kita ikuti narasi Anda bahwa itu jabatan ya Bang ya, jabatan. Ya. Jadi kalau jabatan, bisakah Allah itu disebut dengan nama Yahweh, dengan sebutan Yahweh? Bisa nggak kira-kira? Iya, kalau misalnya Yahweh ini artinya Tuhan gitu kan. Yahweh ini artinya ilah, nggak ada masalah. Tiada Yahweh selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah. Nggak ada masalah, karena itu jabatan. Oke, mantap Bang Kores, mantap. Ya udah, ini namanya Bang Kores mengakui. Tapi gini ya, faktanya beberapa orang saya berdiskusi dengan teman-teman dari Muslim tidak mengakui gitu loh. Jadi mereka keberatan ketika disebut dengan Yahweh. Allah itu juga Yahweh gitu. Yahweh itu kan jabatan. Kita sepakat. Berarti Nah makanya ya, belum beres, silakan. Berarti Allah itu Yahweh, berarti menyatakan Allah itu Tuhan, kan begitu? Abang Kores setuju kalau saya katakan seperti itu? Mantap sekali, My Bre, betul. Itu termaktub Yahweh itu jabatan di Pinine Halahah 15.16.1. Jadi Yahweh itu Allah itu adalah Yahweh ya, Bang Kores? Iya, Yahweh jabatan ya. Oke. Sudah itu aja. Artinya Bang Kores dan saya di sini sepakat ya teman-teman. Sepakat kita jabat tangan kita.